Kali ini saya Angga akan menjelaskan terkait kontrak forward, kontrak future, dan swap. Kontrak forward adalah perjanjian yang disesuaikan secara bilateral antara dua pihak untuk melakukan transaksi aset pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Aspek kuncinya, pertama, pasar diperdagangkan di pasar over the counter atau OTC. Kedua, standarisasi. Di sini untuk kontrak forward non standarisasi, syaratnya volume, tanggal jatuh tempo, kualitas disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pihak-pihak yang terlibat. Fungsi utamanya yaitu hedging atau lindung nilai, terutama digunakan oleh entitas korporasi untuk memitigasi risiko nilai tukar atau harga komoditas di masa depan. Risiko kreditnya sangat tinggi. Tidak adanya penjaminan dari lembaga clearing meningkatkan risiko gagal bayar atau counterparty risk. Penyelesaiannya dilakukan secara penuh hanya sekali pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kontrak future. Kontrak future adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal yang ditetapkan di masa depan, tetapi diperdagangkan melalui bursa terorganisir. Aspek kuncinya yang pertama, pasar diperdagangkan di bursa berjangka atau future exchange. Kedua, standarisasinya fully standarisasi. Semua ketentuan kontrak seperti ukuran, tanggal, pengiriman, aset telah ditetapkan oleh bursa, memfasilitasi perdagangan anonim. Fungsi utamanya yaitu hedging, arbitrase, dan spekulasi. Standarisasi dan likuiditas tinggi menarik partisipan spekulatif. Risiko kreditnya rendah. Seluruh transaksi dijamin oleh lembaga clearing. Lembaga ini bertindak sebagai pembeli untuk setiap penjual dan penjual untuk setiap pembeli, secara efektif menghilangkan risiko kredit pihak lawan. Penyelesaiannya menggunakan sistem marking to market harian. Keuntungan atau kerugian diselesaikan setiap hari, dan peserta wajib mempertahankan saldo minimum di rekening margin. Persyaratan margin, di sini peserta wajib menyetor margin awal atau initial margin dan menjaga margin pemeliharaan atau maintenance margin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait swap. Swap adalah bentuk derivatif yang paling kompleks, di mana dua pihak sepakat untuk menukar arus kas di masa depan berdasarkan aturan yang telah disepakati selama periode waktu tertentu. Aspek kuncinya, pasar dominan di pasar OTC. Kedua fungsi utamanya, manajemen risiko keuangan jangka panjang digunakan untuk mengubah profil risiko dan pengembalian, misalnya mengubah kewajiban suku bunga dari variabel ke tetap. Maturity-nya umumnya memiliki tenor yang lebih panjang dibandingkan forward dan future. Jenis-jenis swap yang pertama yaitu interest rate swap. Di sini maksudnya adalah pertukaran arus kas bunga yang dihitung dari nilai nasional yang sama, sering melibatkan pertukaran bunga tetap dengan bunga mengambang atau variabel. Tujuannya yaitu mengelola exposure risiko suku bunga, memperoleh pembiayaan yang lebih murah. Jenis swap yang kedua yaitu currency swap. Di sini adalah pertukaran pokok dan arus kas bunga dalam dua mata uang yang berbeda. Tujuannya itu adalah melindungi nilai risiko nilai tukar jangka panjang dan memfasilitasi akses ke pasar modal asing. Yang ketiga adalah jenis swapnya yang terakhir, commodity swap. Di sini maksudnya adalah pertukaran pembayaran harga tetap dengan pembayaran harga mengambang atau spot price untuk sejumlah komoditas tertentu. Tujuannya itu adalah lindung nilai bagi produsen atau konsumen komoditas, misalnya minyak. Demikianlah penjelasan saya terkait forward, future, dan swap. Terima kasih.